Pendengar program satu untuk sisa waktu yang ada kurang lebih 1 jam ke depan, kami akan mengajak Anda untuk kita mengikuti dialog interaktif yang akan dipandu oleh rekan kami Roy Pesak ya, seputar peran imigrasi dalam pencegahan TPPO bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Manado. Kami langsung saja menuju rekan Roy, silakan. Oke, terima kasih rekan Sulis dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada dan beraktivitas di siang menjelang sore hari ini. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa dalam dialog saat ini mengangkat topik peran imigrasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dan di studio Pro 1 RRI Manado sudah hadir Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Manado, Bapak Made Nur Happy Juniarta, SH MAP. Selamat siang menjelang sore Pak Kepala Kantor Imigrasi. Selamat sore Pak Roy. Oke, pendengar, persoalan atau permasalahan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini sering kita dengar dan sudah menjadi viral. Salah satunya contoh kasus yang menimpa tenaga pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan akhirnya mendapatkan permasalahan. Dan terkait dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dalam hal ini peran imigrasi, kita langsung ke Pak Kepala Kantor Imigrasi, Pak Made Nur Happy Juniarta. Oke Pak, bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala Kantor Imigrasi Manado melihat tindak pidana perdagangan orang yang beritanya saat ini lagi marak atau viral, Pak? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Roy. Jadi menurut saya berkaitan dengan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang ini, menurut pandangan saya selaku Kepala Kantor Imigrasi Manado bahwa tindak pidana atau kegiatan ini merupakan tindak extraordinary crime ya. Yeah. Ya. Kenapa? Ya karena kejahatan ini bertujuan untuk mencari keuntungan ya, baik untuk secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk diri sendiri maupun kelompok ya orang, untuk melakukan atau memberangkatkan orang secara terorganisir maupun tidak, dengan secara tidak sah atau ilegal ya. Karena itu menurut pandangan kami bahwa tindak pidana perdagangan orang ini merupakan kejahatan yang serius ya, extraordinary crime ya. Jadi kami Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Manado bersama jajaran sangat mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan maupun pencegahan TPPO ini, Pak Roy. Oke, Pak Kakanin, kalau untuk peran imigrasi, khususnya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Manado ini dalam mendukung pencegahan TPPO, seperti apa, Pak? Baik, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Manado sesuai dengan fungsi imigrasi yang pertama yaitu ada pelayanan, keamanan dan penegakan hukum, serta fasilitator pembangunan masyarakat atau pembangunan ekonomi ya. Dari fungsi pelayanan kita ambil mungkin proses pembuatan paspor pada kantor imigrasi maupun tempat lain seperti kami ada MPP, Mall Pelayanan Publik yang ada di Kota Manado dan Kota Tomohon. Pada saat pemohon akan mengajukan paspor ya, dari sana kami sudah memulai untuk ikut serta mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan TPPO ya, khususnya pada bidang atau fungsi keimigrasian ya Pak ya. Yeah. Jadi seperti pemohon pada saat melakukan proses permohonan paspor pada kantor kami selalu melakukan wawancara yang mendalam ya. Kita gali apa maksud tujuan pemohon tersebut untuk melakukan perjalanan atau membuat paspor ya, apakah sesuai dengan data-data yang dilampirkan ya, apakah sesuai dengan
maksud dan tujuannya dan lain-lain ya. Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi juga Bapak Silmi Karim bahwa kita wajib melakukan profiling ya, profiling terhadap masyarakat yang akan mengajukan paspor. Kita lihat usia-usia rentan ya, usia atau usia produktif seperti wanita umur 17 sampai 45 tahun. Kita wajib waspadai ya, karena mereka rentan untuk menjadi korban TPPO ya. Apabila terbukti dalam melakukan profiling dan wawancara terbukti dia akan melakukan perjalanan atau mau bekerja secara tidak sah, ya kami langsung akan lakukan penolakan untuk tidak mendapatkan paspor ya. Mungkin kami akan sarankan untuk melengkapi dokumen atau hal-hal lain yang legal, yang sesuai untuk maksud dan tujuan ke luar negeri. Di samping itu pula kami juga tentunya melihat gestur ya pemohon, bagaimana gerak-gerik dia. Biasanya kalau orang ini mau berbohong atau salah kan ada sedikit sedikit gugup ya, atau mungkin takut ya. Kami juga melakukan profiling seperti melihat gestur pemohon. Di samping itu pula kami melakukan pengecekan administrasi persyaratan pemohon paspor seperti EKTP, KK, akta lahir, ijazah dan lain-lain, ataupun persyaratan lain pendukung. Misalkan seperti orang atau yang akan bekerja ke luar negeri secara legal, dia harus melampirkan seperti surat rekomendasi dari Disnaker ya, mungkin ada PJTKI yang resmi dan lain-lain. Persyaratan tambahan akan kita lakukan untuk melengkapi apabila dibutuhkan ya. Di samping itu pula kami juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atau instansi terkait seperti BP2MP, setelah itu Disnaker atau mungkin APH atau dan instansi lain ya, terkait dengan mungkin calon-calon korban ya apabila ada, dan hal-hal yang terkait untuk pencegahan dan penanganan TPPO di wilayah kami. Kami juga memastikan dengan benar ya tujuan pembuatan paspor itu harus sesuai dengan apa yang dimohonkan. Biasanya yang terjadi adalah mereka yang sudah sering ya melakukan hal tersebut, mereka biasanya akan dipakai paspor tersebut untuk wisata dulu ya. Setelah itu baru keberangkatan kedua karena sudah ada maksud dan tujuan tertentu dilakukan, akhirnya mereka agak sedikit melenceng dia untuk dilakukan untuk bekerja sesuai dengan tidak sah atau ilegal ya. Itu kami juga akan melakukan wawancara mendalam di sana ya. Bila perlu juga kami akan melakukan BAP, artinya kita akan melakukan pemeriksaan apabila ada dugaan keras, dugaan kuat bahwa mereka akan menjadi PMI ilegal ya, pekerja migran Indonesia ilegal, sampai dengan kita lakukan penolakan atau penangguhan pada. Oke, Pak Kakanim, sampai saat ini selama kepemimpinan Bapak di imigrasi Manado ini sudah berapa banyak permohonan paspor yang ditolak oleh imigrasi Manado, Pak? Baik, dari data yang ada pada kantor imigrasi kelas 1 TP Manado, kita runtut dari tahun 2022 Pak ya, kita mengeluarkan paspor sebesar 11.412, dan di tahun 2023 ini dari Januari sampai Juli kita ada melakukan peningkatan ya permohonan paspor sebanyak 12.315 ya. Mungkin pada 2022 ada masa pandemi Pak ya terdampak, jadi ada peningkatan permohonan. Dari peningkatan permohonan tersebut dan dari permohonan yang ada pada tahun 2022, kantor imigrasi kelas 1 TP Manado telah melakukan penolakan dugaan TPPO maupun yang mengajukan paspor dengan maksud yang tidak benar ya, sebanyak 33 kasus ya, 33 pemohon di tahun 2022.
Sedangkan di tahun 2023 ini dari bulan Januari sampai Juli sekarang ini kita sudah melakukan penolakan sebanyak 39 Pak, 39 pemohon ya. Untuk di bandara juga kami juga melakukan penolakan keberangkatan ya, karena dugaan keras bahwa yang bersangkutan akan mencoba melakukan tujuan perjalanan dengan maksud bekerja secara tidak sah ya. Kami kemarin menolak baru 1 orang pada bandara kami ya. Kami juga melakukan yang kita namakan STP paspor ya. Jadi Apa itu, Pak? warga STP paspor itu surat tanda penerimaan paspor, bagian dari langkah kami dalam mendukung upaya pemerintah untuk pemberantasan TPPO, yaitu korban-korban yang telah dideportasi dari luar negeri ya, yang mereka bekerja secara ilegal, yang pada akhirnya ketangkap di negara lain ya, akhirnya masuk ke sini kita lakukan STP paspor ya, kita lakukan untuk menghadap ke kantor imigrasi dalam rangka kita periksa. Maksud dari pemeriksaan tersebut adalah selain pemeriksaan bagaimana hal itu bisa terjadi, kami juga ingin mengedukasi dan mensosialisasikan pada mereka ya, bahwa inilah dampaknya apabila mereka bekerja secara tidak sah di luar negeri. Jadi ada hukum juga di sana yang mereka akan hadapi apabila mereka mencoba melakukan hal-hal tersebut ya. Kami sudah melakukan beberapa kali STP paspor sebanyak mungkin dari Januari sampai bulan Juli 9 permohonan ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan, kita sekalian juga edukasi dan sosialisasikan terkait dengan apabila bekerja ke depan yang memakai prosedur yang sesuai dengan aturan seperti itu, Pak Roy. Oke. Pendengar, dapat saya juga informasikan kepada Anda untuk saat ini kami tidak menerima penelpon, namun menerima SMS yang melalui nomor telepon yang sudah disediakan. Dan pendengar, tentunya tadi kita sudah mendengar langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh kantor imigrasi Manado dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan tentunya akan ada sanksi bagi para pemohon pembuatan paspor yang kebanyakan, kalau menurut data yang saya dapatkan itu untuk kasus-kasus pekerjaan migran Indonesia itu mereka membuat paspor hanya untuk berwisata, tapi pada kenyataannya mereka itu bukan berwisata, tapi hanya menuju ke daerah lokasi tempat negara tujuan untuk mereka berwisata, namun selebihnya mereka sudah dijemput untuk diarahkan ke negara-negara tujuan di mana mereka akan bekerja. Nah, sanksi pidana apa ini Pak yang bisa diberlakukan kepada masyarakat yang menyalahgunakan paspor ini Pak? Baik, kalau sanksi pidana Pak Roy bukan untuk masyarakat yang menyalahgunakan paspornya ya, mungkin lebih kepada orang perorangan atau kelompok yang akan melakukan TPPO atau tindak penyelundupan manusia ya. Sudah jelas pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan di pasal 120, setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri ataupun orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pengurusan imigrasi maupun tidak,
dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 1 miliar 500 juta. Ya, jadi bagi orang-orang yang berniat melakukan upaya-upaya seperti penyelundupan manusia atau tindak pidana perdagangan orang, ada sanksi hukum atau sanksi pidananya yang termuat dalam undang-undang kami, Pak, yaitu nomor 6 tahun 2019 tentang keimigrasian. Seperti itu, Pak. Oke, pendengar, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, kita akan break sejenak. Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya. Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, masih di studio Pro 1 RRI Manado dengan topik peran imigrasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan narasumber Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Manado, Bapak Made Nur Happy Juniarta SK MAP. Oke, Pak Kakanim, terkait dengan TPPO, ini juga ada TPPM, yakni tindak pidana penyelundupan manusia. Nah, ini apakah sama tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana penyelundupan orang atau manusia? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, sebenarnya mungkin pertanyaan ini lebih tepat pada APH, Pak ya. Tapi saya mencoba menjelaskan menurut saya seorang kepala kantor imigrasi, Pak. Menurut saya TPPM atau tindak pidana perdagangan manusia dan TPPO tindak pidana perdagangan orang hampir sama, Pak ya, hampir sama. Mungkin yang menjadi poinnya adalah kalau tindak pidana perdagangan manusia ini mereka menitik beratkan pada mencari keuntungan secara finansial atau manfaat lainnya ya bagi penyelundup. Kalau TPPO mereka lebih motifnya adalah untuk eksploitasi manusia atau orang ya atau korban, di mana korban-korban TPPO ini dalam perekrutannya mungkin menurut saya dengan bujuk rayu ya artinya, yang pada akhirnya mereka dieksploitasi seperti mungkin dijanjikan kerja di tempat A, ternyata di sana dipekerjakan sebagai penjajah seks mungkin ya, atau mungkin mereka dipekerjakan secara kerja paksa, atau juga yang kita dengar juga lagi ramainya terkait dengan jual beli organ manusia ya. Menurut saya perbedaannya di sana antara TPPM dan TPPO, karena keduanya ini menurut saya merupakan kejahatan yang berat ya, karena sangat melanggar hak asasi manusia khususnya ya. Kalau saya pribadi juga ingin mungkin lebih untuk sanksi atau produk hukum di Indonesia ini terkait dengan penyelundup atau
baik TPPM dan TPPO agak sedikit disanksinya lebih berat kali Pak ya. Mungkin bisa mengadopsi dengan undang-undang negara lain untuk bisa dipakai, karena menurut pandangan kami baik TPPM dan TPPO merupakan extraordinary crime Pak. Itu Pak Roy. Oke, kalau untuk di wilayah imigrasi Manado ini Pak, apakah sudah pernah ada kasus tindak perdagangan orang, pidana perdagangan orang dan juga tindak pidana penyeludupan manusia? Kalau yang di imigrasi Tahuna kan itu pernah sempat ada kasus, ada warga negara asing Filipina yang dipekerjakan, yang didatangkan dan kemudian ditampung oleh warga negara Indonesia, dan itu kan berbuntut pada pro justisia ya Pak, sehingga berbuntut ke ranah hukum dan saat ini mungkin masih dalam tahapan proses bagi warga yang melindungi atau menyimpan warga negara asing. Silakan Pak. Baik, untuk wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TP Manado sampai sekarang belum ada Pak, belum ada terkait hal tersebut maupun laporan dari masyarakat ya. Maka dari itu di kesempatan yang baik ini kami mengharapkan juga mungkin laporan dari masyarakat apabila mungkin ada hal-hal atau ada sanak saudara maupun teman kerabat baik WNI maupun WNA yang diduga terkena imbas dampak TPPO ini, kami minta laporkan ke kami, ke kantor imigrasi Manado, khususnya tentunya yang berkaitan juga dengan warga negara asing Pak ya, karena fungsi kami untuk orang asing apabila mungkin masyarakat lokal atau Indonesia yang ada hubungannya dengan pidana lain mungkin bisa ke aparat penegak hukum lain seperti kepolisian atau kejaksaan dan lain-lain ya Pak. Tapi khususnya orang perorangan atau yang atau bisa juga warga negara Indonesia yang menjadi korban setelah mereka datang keluar dari luar negeri Pak ya. Mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan mendalam apa nanti dan tentunya kami juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya Pak untuk penanganan kasus tersebut. Sampai sekarang belum ada Pak kebetulan di wilayah kerja kantor imigrasi Manado. Oke Pak, tadi sempat Bapak menyentil bahwa bagi korban-korban atau warga Indonesia yang menjadi korban pekerja migran Indonesia itu yang di luar negeri. Nah mereka tadi Bapak sempat menyatakan bahwa ada perhatian khusus terhadap mereka, apalagi untuk perjalanan mereka, permohonan untuk mereka untuk melakukan perjalanan ke luar negeri kembali. Nah apakah mungkin mereka yang pernah mengalami korban pekerja migran Indonesia ini, apakah mereka masih diberikan kesempatan atau bisa diberikan waktu lagi untuk bisa mereka keluar dari Sulawesi Utara, maksudnya dari Indonesia Pak, untuk keluar negeri? Maksudnya mengajukan permohonan paspor kembali untuk keluar negeri. Ya tentunya apabila mereka korban ya sangat terbuka sekali untuk bisa melakukan perjalanan ke luar negeri dengan memohon melakukan permohonan paspor pada kami ya, karena mereka korban. Lain halnya pada mereka yang mencoba untuk mengkaburkan atau memalsukan tujuan maksud dan tujuan luar negeri ya, seperti yang saya jelaskan tadi, banyak kita temukan di bandara yang dideportasi dari negara luar ya Pak ya. Itu akan jadi catatan tersendiri bagi kami ya, karena mereka dari awal telah melakukan atau memberikan data untuk memperoleh paspor secara tidak benar, yaitu itu menjadi perhatian buat kami. Apabila dalam pemeriksaan didapati bahwa itu benar, kami akan bisa melakukan penangguhan untuk permohonan paspor tersebut, bisa sampai kita lakukan 6 bulan sampai 2 tahun ya, khusus untuk mereka. Tapi untuk korban kami akan sangat terbuka untuk memberikan permohonan apabila mengajukan paspor. Namun tolong mungkin ke depan lebih berhati-hati apabila melakukan perjalanan, jangan sampai mungkin
tergiur dengan bujuk rayu atau iming-imingan teman ya, jangan sampai itu terjadi kedua kalinya lah, maksud saya seperti itu Pak Roy. Oke, Ya. oke, Pak Akanim, seperti yang saya informasikan tadi, kita membuka SMS, tidak membuka untuk line interaksi dengan narasumber, tapi kita membuka SMS, dan kami sudah mendapatkan 2 SMS yang menarik. Yang pertama ini dari Willy. Ini ingin bertanya bahwa apa sih bedanya paspor biasa dan e-paspor? Karena menurut Willy bahwa dia belum pernah membuat paspor dan boleh direkomendasikan paspor yang cocok untuk dirinya. Karena dia mempunyai planning untuk traveling ke beberapa negara. Silakan Pak untuk menanggapi dulu pertanyaan yang dari Willy ini Pak. Baik, terima kasih Pak Roy, bahwa pada dasarnya paspor Republik Indonesia itu terbagi menjadi 2 Pak, paspor biasa dan paspor elektronik Pak ya. Ya. Jadi paspor tersebut sebenarnya sama saja Pak. Kedua dokumen tersebut dapat sah dan dapat dipergunakan untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia. Mungkin yang membedakan adalah yang pertama terkait mungkin harga ya. Untuk paspor biasa mungkin agak sedikit murah daripada paspor elektronik. Paspor biasa di harga 350.000, sedangkan paspor elektronik di harga 650.000. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan fisik paspor tersebut ya. Sebenarnya kalau sekilas hampir sama fisiknya, cuma untuk paspor elektronik ada suatu chip yang menempel di bagian belakang paspor, di mana fungsi chip tersebut ya sebagai faktor keamanan juga ya untuk paspor lain, pengamanan paspor ya. Fungsi chipnya sebagai pengamanan paspor. Dan yang ketiga, chip atau paspor elektronik tersebut ya biasanya pada suatu bandara yang mempunyai fasilitas auto gate ya, itu akan lebih mudah mereka Pak untuk melakukan clearance keberangkatan maupun kedatangan Pak ya, karena tidak perlu mengantri mungkin ya, karena sudah ada chip tersebut ya. Melalui paspor elektronik mereka akan dimudahkan untuk bandara-bandara tertentu melakukan perjalanan keluar masuk bisa melalui autogate. Di samping itu pula ada juga keuntungan dari paspor elektronik untuk negara-negara tertentu lebih mudah mengurus visa Pak, seperti Jepang mungkin Pak ya. Jadi kalau kita pakai elektronik itu, kita ke paspor elektronik memudahkan dalam rangka mengurus visa ke Jepang ya. Kalau paspor biasa, saya kemarin tanya juga sama teman, harus bolak-balik dan sebagainya. Kalau pakai paspor elektronik untuk khusus mau berkunjung ke Jepang, dia lebih mudah, hanya sekedar mengisi form, lihat paspor dan elektronik dan fotokopi KTP, selesai. Lebih mudah lah, lebih dimudahkan gitu Pak untuk negara-negara tertentu. Itu Pak mungkin kelebihan. Mungkin saya sarankan kalau Pak siapa tadi? Pak Willy. Pak Willy mempunyai uang sedikit lebih, bisa saya sarankan untuk memohon paspor elektronik Pak, lebih menguntungkan menurut saya. Tapi mungkin harganya agak lebih sedikit mahal daripada paspor biasa. Oke. Ya. Oke, Pak, terkait dengan pembuatan paspor ini, persyaratan apa mungkin yang perlu dilengkapi oleh para pemohon? Baik, untuk pemohon yang akan melakukan permohonan paspor pada kantor imigrasi Manado, kami sarankan untuk melakukan pendaftaran melalui M-Paspor terlebih dahulu Pak ya. Setelah itu dipersiapkan untuk persyaratannya seperti EKTP, KK, akte lahir. Untuk akte lahir apabila tidak ada, bisa dia diganti dengan ijazah maupun akte perkawinan ya. Dan kami sarankan juga mohon dicek benar-benar terkait dengan
data diri masyarakat ya, antara KTP, KK, akta lahir dan persyaratan yang lain tuh coba dicek supaya tidak ada perbedaan, Pak. Kalau ada perbedaan kami juga akan sedikit melakukan penolakan, harus sesuai, karena antara data administrasi kependudukan yang satu dan yang lain harus sama, Pak. Maksudnya bisa dicontohkan Pak Kakanim yang nantinya bisa jadi masalah dalam pembuatan paspor, Pak. Baik, misalkan di KTP namanya berbeda meskipun satu huruf, Pak, ya, akan menimbulkan masalah. Atau mungkin tanggal lahir, tahun lahirnya berbeda antara KTP dengan ijazah atau dengan akta lahir dan yang lain-lain, perbedaan antara persyaratan satu dengan yang lainnya, Pak. Atau mungkin seperti misalnya Roy, kan ada yang pakai Pakai I, itu beda itu, Pak. Nah, itu sudah termasuk beda ya. Jadi kami sarankan harus sama semuanya, Pak. Dicek kalau pakai logika, Pak, ya, namanya data atau administrasi kependudukan pribadi kan harusnya sama, Pak, ya. Tidak boleh berbeda harusnya itu. Jadi kami sarankan masyarakat untuk mengecek kembali data diri untuk sebelum melakukan permohonan ke kantor imigrasi agar tidak terkendala masalah nanti di kantor gitu, Pak. Di samping itu pula satu lagi, Pak, artinya untuk masyarakat yang telah memiliki paspor sebelumnya, baik itu mati atau rusak atau mati atau rusak ya, persyaratannya hanya membawa EKTP saja, Pak, dengan paspor lama. Dan tolong paspor lama tersebut jangan sampai hilang. Itu karena nanti akan dikembalikan, dilakukan pembatalan atau pengguntingan gitu, Pak. Oke. Kita ini ke SMS yang kedua, Pak, ini dari Pak Beni nih, pensiunan PNS. Nah, dia menyampaikan bahwa usianya sekarang ini sudah 70 tahun. Apakah ada dispensasi khusus untuk pengajuan permohonan paspor tanpa harus datang ke kantor imigrasi ini, Pak? Nah, apakah boleh menggunakan paspor foto saja? Karena dia mungkin ya dalam kondisi ini disampaikan bahwa dia mengalami sakit, yaitu stroke. Nah, ini bagaimana, Pak? Baik, untuk Pak Beni itu, Pak, ya. Iya. Pak Beni dengan usia 70 tahun, pada dasarnya kami akan sangat berusaha keras dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, Pak, ya. Apalagi khusus orang-orang tertentu seperti mungkin lansia, ibu hamil, dan disabel ya. Kami akan melakukan pelayanan khusus dibanding yang lain. Seperti pada kantor imigrasi Manado, kami ada ruang ramah HAM ya. Pada saat pemohon datang, kalau mereka termasuk dalam golongan orang-orang khusus seperti yang saya sebutkan tadi, kami akan langsung prioritaskan, Pak, untuk berkaitan dengan pemeriksaan awal. Dan kami juga akan kasih tempat khusus, booth khusus, Pak, ya, terkait dengan orang-orang berkebutuhan khusus tersebut. Terkait dengan permasalahan Pak Beni, apabila tidak bisa melakukan perjalanan ke kantor imigrasi, kami juga ada nanti fasilitas artinya jemput bola ke masyarakat, Pak, ya. Kami lagi, kalau misalkan berkelompok beberapa orang, kami bisa menggunakan layanan Easy Paspor. Kami akan datang ke kelompok orang tersebut ya. Apabila cuma satu orang, apalagi Pak Ben tadi usia 70 dan katanya sakit stroke, kami bisa datang khusus, Pak, untuk melayani Pak Beni ya. Layanan darurat tersebut kami akan tolong pertama-tama buat surat permohonan kepada kami untuk melakukan foto atau perekaman biometrik di rumah, karena hal-hal tersebut ya kami akan datang, kami akan lakukan pengambilan biometrik. Tadi Pak Beni bilang harus pakai pas foto, tidak bisa, Pak, ya, karena kami melakukan pengambilan foto tersebut dengan perekaman biometrik ya. Jadi kami akan datang dengan membawa mobil unit ya, untuk datang dan melayani di rumah Pak Beni. Apalagi Pak Beni tadi sakit ya, pasti kami akan layani dengan baik. Kami juga saat ini sedang mempersiapkan inovasi baru ya, yang kita namakan Lapas Jodia, layanan paspor janji orang di mana saja, di mana kami juga bekerja sama dengan instansi lain seperti kantor pos ya,
dalam melakukan upaya jemput bola melayani masyarakat di rumah atau di tempatnya, dan perorangan atau kelompok ya, kami akan melayani masyarakat di tempatnya dengan menggandeng kantor pos Pak, terkait dengan masalah pembayaran dan pengiriman paspor. Jadi kami akan datang ke tempat mereka, melakukan pelayanan. Setelah melakukan pelayanan selesai, tidak usah bingung dan pusing harus keluar untuk mengantri misalkan di bank melakukan pembayaran atau ke ATM, tidak usah bingung dan pusing untuk mengambil paspor ya. Kami gandeng kantor pos, kami akan masyarakat bisa langsung membayar PNBP paspor tersebut pada kantor pos, dan juga bisa melakukan permohonan untuk pengambilan paspor melalui kantor pos dengan biaya yang telah ada di pihak kantor pos tentunya ya. Kalau setuju, tidak ada paksaan ya. Jadi kami lagi mempersiapkan inovasi tersebut. Intinya kantor imigrasi Manado berusaha lebih atau terus meningkatkan layanan pada masyarakat saat ini. Oke, Pak, ini juga ada pertanyaan ini Pak. Kalau misalnya ada ya yang belum pernah membuat paspor ini Pak ya, tiba-tiba dia mendapat ada sakit dan harus dirawat di luar negeri. Nah ini bagaimana Pak untuk bagi mereka yang sakit yang butuh paspor untuk bisa melakukan pemeriksaan kesehatan di luar? Apakah ada kemudahan-kemudahan bagi mereka Pak? Sama Pak, pada dasarnya sama dengan masalah Pak Beni yang tadi stroke ya, sama. Kami akan datang melakukan pelayanan pada rumah sakit apabila mereka dirawat ya. Intinya itu pasti akan kami layani dengan baik, apalagi mereka sakit Pak ya. Kami kantor imigrasi Manado komitmen terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus Pak ya. Jadi kasus tersebut sama dengan Pak Beni, kami akan datang menggunakan mobil unit untuk melakukan pelayanan dengan inovasi-inovasi kami. Walaupun hari mungkin bukan jam kerja. Hari libur pun kami siap Pak, apabila dalam keadaan emergensi atau darurat Pak ya, pasti kami akan datang. Kita ada ini ya, ada inovasi Birman tersebut ya, layanan chatbot ya. Kalau masyarakat yang membutuhkan informasi, ada nomor kami ya. Mungkin saya bisa sebutkan di 081143261010 ya. Kami mempunyai inovasi Birman ya, layanan chatbot berbalas otomatis, atau mungkin juga kalau misalkan mau sedikit tanya-tanya terkait dengan masalah paspor dan lain-lain, bisa melalui medsos kami punya medsos juga. 24 jam Pak. Kalau chatbot tidak mungkin, karena kan mungkin petugas juga yang jawab ya, artinya mungkin di keadaan tertentu seperti malam mungkin mungkin dia tidur, tapi intinya pada saat kami membaca dan bisa membaca dan membalas, kami akan segera tindak lanjuti layanan masyarakat tersebut, khusus apalagi hal-hal khusus tertentu tersebut. Oke. Ya. Oke, tadi Pak Kakani sempat menyampaikan bahwa ini ada pelayanan isi paspor. Nah mungkin bagi sebagian kalangan sudah mengetahui, tapi sebagian juga belum mengetahui. Nah, apa sebenarnya ini isi paspor ini, Pak? Ya, isi paspor ini kita meneruskan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh kantor imigrasi seluruh Indonesia. Ada inovasi atau layanan isi paspor, di mana layanan jemput bola kepada kelompok masyarakat ya Pak ya, bukan perorangan, kelompok masyarakat, baik seperti mungkin di komplek perumahan ya, di bank, atau di mungkin kalau di sini banyak gereja Pak ya, silahkan. Pokoknya kelompok masyarakat yang akan mengajukan pembuatan paspor kolektif ya. Minimal berapa banyak orang Pak pemohon? Kalau sesuai aturan sebenarnya 50 Pak ya, tapi kalau misalkan ya kurang dari itu, kalau kami juga kami akan fasilitasi Pak. Pokoknya intinya niat dan tujuan kami adalah ingin meningkatkan layanan pada masyarakat khususnya Kota Manado dan sekitar Pak. Oke, pendengar, seperti yang kita sudah dengarkan tadi ya, berbagai informasi yang disampaikan oleh Pak Kakanim, baik masalah isi paspor, TPPO, dan ada juga pertanyaan ini Pak,
dan ini sempat ada masyarakat yang bertanya terkait dengan paspor. Tadi kan Bapak mengatakan jangan sampai hilang. Nah, pernah ada pengeluhan terkait dengan paspor ini, Pak. Jadi dia merasa kehilangan paspornya di mall. Namun setelah akan membuat baru paspor, ini dikenakan biaya ini, Pak. Nah, ini dikeluhkan oleh masyarakat. Padahal kan mereka tidak bermaksud untuk menghilangkan. Tapi dari satu sisi dari pihak imigrasi itu tetap menerapkan pembayaran untuk pembuatan paspor baru, Pak. Baik, Silakan. seperti ini Pak Roy. Artinya bukan kemauan imigrasi juga Pak ya untuk mengenakan biaya beban atau denda terhadap paspor yang hilang. Ya. Pertama-tama mungkin saya akan jelaskan dulu. Masyarakat mumpung di sini pada kesempatan yang baik ini saya melakukan sosialisasi dan edukasi baik tadi tentang terkait TPPU dan mungkin sesuai tusi kami yaitu paspor Pak ya, bahwa paspor merupakan dokumen negara Pak ya yang harus dijaga dengan baik. Itu di belakang paspor ada tulisannya dan ada hal-hal tertentu yang harus diketahui oleh pemegang paspor ya. Jadi apabila dokumen negara tersebut hilang atau rusak, jadi bukan imigrasi yang ingin mengenakan denda Pak ya. Imigrasi mengikuti peraturan pemerintah Pak ya, nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi apabila paspor tersebut hilang ya, mereka akan dikenakan denda Pak atau biaya beban sebesar 1 juta. Apabila paspor tersebut rusak ya akan dikenakan biaya beban atau denda 500.000 ya. Lain halnya pada saat paspor tersebut rusak atau hilang dalam keadaan tertentu seperti force majeure, seperti kahar Pak ya, atau mungkin banjir dan sebagainya. Kalau dapat dibuktikan dengan benar, kami ada pengenaan 0 rupiah itu Pak ya, lain. Tapi kalau dari unsur kelalaian pemegang sehingga paspor atau dokumen negara tersebut hilang, ya ada denda sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut Pak. Ya, itu sudah ada dasar hukumnya Pak. Ya, merupakan pemasukan negara bukan pajak ya Pak. Oke, jadi kalau seperti KTP kan kalau hilang masih bisa dibikin Pak ke Discapilduk. Tapi Bapak mengatakan ternyata paspor ini adalah dokumen negara, bukan hanya buku biasa aja Pak ya. Ternyata itu adalah dokumen negara. Betul. Oke, Pak terkait dengan paspor ini kan Pak, interinformasi juga bahwa masa perpanjangan paspor itu atau masa berlaku paspor ini Pak, apakah sudah berubah? Kalau yang saya tahu kan itu 5 tahun. Apakah sekarang sudah ada perubahan terkait dengan masa paspor ini, masa berlaku? Baik, masa berlaku paspor sekarang sudah menjadi 10 tahun Pak. 10 ya, tahun. 10 tahun. Maka dari itu saya sarankan ini sepertinya sampai sekarang PNBP belum berubah ya. Belum berubah ya. Jadi masyarakat yang ingin mengajukan paspor saya sarankan sekarang nih Pak. Jadi masa berlaku paspor sudah naik 10 tahun ya, lebih lama dari sebelumnya 5 tahun dengan PNBP yang sama Pak ya. Kami juga dengar tapi nggak tahu, baru dengar saja, mungkin ke depan akan naik PNBP-nya ya. Mumpung sekarang belum ada kenaikan PNBP, mungkin kami sarankan untuk cepat-cepat mengajukan paspor Pak, karena masih masa berlaku udah 10 tahun dan harga masih tetap Pak. Tetap. Itu Pak ya Pak. Jadi kalau misalnya saya kan tinggal 1 tahun lagi Pak, paspornya kan berlaku 5 tahun. Ya. Berarti kalau saya bermohon untuk merubah paspor untuk jadi 10 tahun itu tadi berapa biayanya Pak? Baik. Pada dasarnya pengajuan paspor mungkin bisa dilihat juga ya. Kalau paspor masih berlaku 1 tahun tuh menurut saya masih bisa digunakan Pak. Ya, menurut saya masih rugi akan diganti karena akan membayar biaya PNBP lagi.
menurut saya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu seperti suatu negara mengharuskan paspor tersebut berlaku lebih dari setahun, bisa Pak ya. Itulah tergantung wawancara bagaimana pemohon tersebut ingin kenapa mengajukan permohonan paspor padahal paspornya masih berlaku. Kalau masih setahun mungkin kalau mau pergi atau jalan-jalan ke luar negeri yang negara tersebut tidak mensyaratkan paspor masa berlaku di atas tahun, menurut saya pakai dulu saja Pak, karena masih berlaku dan bisa digunakan. Untuk biaya seperti sudah saya sebutkan tadi, untuk paspor biasa 350 dan paspor elektronik 650 Pak. Iya. Oke, pendengar, tanpa terasa waktu sudah berada di menit ke 52 pukul 15, berarti sudah tinggal 8 menit lagi. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat atau closing statement dari Bapak Kepala Kantor Imigrasi Manado Pak kepada masyarakat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Roy pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama kami ingin menginformasikan bahwa Kantor Imigrasi Manado ya berkomitmen ingin meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Tentunya saran, masukan, keluhan kami harapkan dalam upaya perbaikan Pak ya. Seperti halnya kami mempunyai inovasi IKM Smart, di mana inovasi tersebut indeks kepuasan masyarakat ya. Inovasi tersebut kami buat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita Pak. Ya, itu yang kami harapkan, mungkin bisa diisi, bisa dikasih saran masukan ya, kami dari informasi tersebut atau saran masukan masyarakat kami mungkin bisa lebih baik berbuat, bisa lebih baik lagi untuk melayani masyarakat ya. Tentunya itu yang kami harapkan. Yang kedua, terkait dengan TPPO, kami harapkan juga masyarakat tolong jangan coba-coba untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses permohonan paspor. Ya, tolong juga lihat informasi-informasi yang didapat itu valid, benar atau tidak. Jangan sampai merugikan diri sendiri ya. Karena sudah banyak kejadian dan sudah banyak viral, sudah banyak bukti masyarakat yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ya. Ada yang disiksa, ada yang dipekerjakan seks, ada yang dijual organnya sampai dengan meninggal ya. Saya harapkan tolong dilihat dengan benar informasi-informasi tersebut, keabsahannya ya. Sudah banyak terjadi hal tersebut. Dan di kantor kami atau di imigrasi tolong jangan memberikan atau memberikan data yang tidak benar pada saat permohonan paspor. Pasti akan kami melakukan tindakan, baik itu penolakan, penangguhan dan sebagainya ya. Kami harapkan beri informasi sebenarnya pada petugas dan tolong jangan terjerumus dengan bujuk rayu atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Itu saja Pak Roy, terima kasih. Oke, baik pendengar, Anda sudah mendengarkan beberapa penyampaian dari Pak Kepala Kantor Imigrasi Manado, Bapak Made Nur Happy Juniarta SIMAP terkait TPPO, termasuk juga TPPM dan juga bagaimana untuk cara pembuatan paspor dan juga sanksi-sanksi jika menyampaikan informasi yang tidak benar. Dan tentunya bagi pendengar RRI yang ingin membuat paspor atau memperpanjang paspor, Anda sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Kepala Kantor Imigrasi, namun Anda juga bisa langsung mendatangi kantor imigrasi untuk bisa bertanya lebih jelas terkait pembuatan paspor dan sebagainya. Oke, terima kasih buat Anda pendengar dan juga kepada Bapak Made Nur Happy Juniarta SIMAP, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Manado yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Manado untuk memberikan sosialisasi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dan juga terkait dengan masalah paspor. Saya Roy Pesak dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan saya kembali ke rekan penyiar. Pro 1.
informasi dan inspirasi.